Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Kusumawardani. Di sini saya akan sedikit membagi pengetahuan saya mengenai bahan yang diperbolehkan, yang dibatasi, dan yang dilarang dalam suatu pertanian organik. Nah, sebelum memasuki ke materi, apa sih yang dimaksud dengan pertanian organik itu? Pertanian organik itu merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat mendukung dalam pelestarian lingkungan yang didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan, baik itu secara sosial, ekologi, ekonomi maupun etika. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu mengenai bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam pertanian organik. Bahan yang diperbolehkan yaitu bahan yang dianjurkan untuk dipakai. Bahan yang dibatasi yaitu bahan yang bisa dipakai apabila bahan yang diperbolehkan itu tidak mencukupi. Sedangkan bahan yang dilarang yaitu bahan yang tidak boleh digunakan dalam pertanian organik. Nah, yang pertama yaitu ada bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah. Pertama yaitu pupuk hijau. Pupuk hijau ini dapat dihasilkan dari turi, lamtoro, suspenia, tanaman legum atau kacang-kacangan dan lain-lain. Yang kedua ada kotoran ternak. Ini berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Selanjutnya yang ketiga ada urin ternak. Urin ini berasal dari ternak yang dibudidayakan juga secara organik. Digunakan apabila telah mengalami suatu proses fermentasi dan diencerkan. Yang keempat yaitu ada kompos sisa tanaman, berasal dari pertanaman organik juga, bisa jerami, sekam padi, kulit kopi, dan lain-lain. Yang kelima ada kompos media jamur merang. Ini dibolehkan apabila media dan jerami berasal dari pertanaman padi organik. Ini berupa campuran dari serbuk gergaji dan bahan organik lain seperti jerami. Yang keenam yaitu ada kompos limbah yang berasal dari sayuran organik. Yang ketujuh ada ganggang hijau. Yang kedelapan ada azolla. Yang kesembilan ada ganggang hijau biru. Yang kesepuluh ada molase atau tetes, yaitu bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos baik padat maupun cair sebagai sumber makanan dan energi mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada pupuk hayati atau biofertilizer. Yang ke-12 ada rhizobium. Yang ke-13 ada bakteri pengurai atau dekomposer yang berasal dari setempat atau lokal. Dan yang terakhir ada zat pengatur tumbuh atau ZPT alami. Yang kedua yaitu ada bahan yang dibatasi untuk penyubur tanah. Ada kotoran ternak, urin ternak, kompos sisa tanaman, kompos media jamur merang, kompos limbah organik sayuran. Nah, ini bisa dikatakan dibatasi apabila dibudidayakan secara organik maupun berasal dari budidaya yang semuanya non organik, sehingga penggunaannya dibatasi dalam pertanian organik. Untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat di situ ada dolomit, gipsum, kapur klorida, dan batuan fosfat. Ada guano, terak baja, batuan magnesium, batu kalium, garam, kalium tambang, sulfat kalium. Kemudian ada gambut. Nah, di sini gambut ini apabila dieksplorasi gambut secara berlebihan maka akan merusak ekosistem gambut. Kemudian ada rumput laut, hasil samping industri gula, hasil samping industri sawit, sodium nitrat, dan yang terakhir yaitu ada mulsa plastik. Kemudian di sini yang ketiga ada bahan yang dilarang untuk penyubur tanah. Yang pertama yaitu ada urea, fosfat, amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, kalsium nitrat. Kemudian ada pupuk kimia sintetis lain, EDTA gelates, ZBT sintetis, biakan mikroba dengan menggunakan media kimia sintetis, kotoran manusia, kotoran babi, serta sodium nitrat. Penggunaan bahan ini dilarang karena bahan-bahan ini mengandung
bahan yang sintetis kecuali kotoran manusia dan kotoran babi. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada bahan yang dibolehkan dan bahan yang dilarang untuk pengendali OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Di sini bahan yang dibolehkan itu banyak sekali. Contohnya yaitu ada pestisida nabati kecuali nikotin yang diisolasi dari tembakau, ada minyak tumbuhan dan binatang, rumput laut, tepung rumput laut atau agar-agar, garam laut, air laut maupun ekstrak rumput laut. Kemudian ada gelatin, lecithin, kasein, asam alami, produksi fermentasi dari aspergillus, ekstrak jamur, campuran burgandi, pupuk mineral, dan masih banyak sekali. Sedangkan bahan yang dilarang dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman yaitu ada 3. Yang pertama ada semua jenis pestisida kimia yang bersintetis. Kedua ada semua bahan yang berasal dari produk GMO. Dan yang terakhir yaitu ada antibiotik. Yang selanjutnya yaitu ada bahan yang dibolehkan untuk kesehatan ternak. Di sini untuk bahan yang diperbolehkan untuk kesehatan ternak yaitu ada 7. Untuk yang pertama yaitu obat-obatan herbal dan rempah, yang kedua ada vitamin alami, yang ketiga ada obat-obatan homeopati alami, yang keempat ada hasil sampingan industri pakan organik, yang kelima zat perangsang tumbuh alami, yang keenam ada pakan ternak organik, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada padang gembala organik. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya jelaskan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua yang nantinya akan berbudidaya atau mencoba untuk membudidayakan tanaman secara organik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.